Tadi kan Anda ikut juga di dalam dan saya sempat melihat momen Anda berkata-kata agak emosional. Kenapa itu? Saya hadir pada pagi hari ini di Komisi 3, bukan komisi saya adalah wakil ketua di Komisi 7, tapi saya hadir kali ini juga sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan saya mendampingi rekan seperjuangan saya, seorang polisi yang tegak lurus, yang bersih, yang saya sudah kenal selama bertahun-tahun, dan tadi juga bisa dilihat dan bisa didengar dari live stream bagaimana ada anggota-anggota lain, terutama misalnya Pak Beni Harman, sangat senior, sudah mengenal saudara Ibda Rudy Soik selama 15 tahun lebih. Beliau ini adalah orang yang sudah berjuang untuk melawan perdagangan orang, dan kali ini pada saat beliau diberikan arahan oleh atasannya untuk mengungkap permasalahan BBM subsidi langka, ya, bisa kelangkaan karena rupanya ada mafia yang bergerak di situ. Ini bukan mafia kecil-kecilan, tapi rupanya sudah sangat memprihatinkan karena akhirnya berdampak kepada kehidupan para nelayan di NTT. Dan karena beliau melakukan tugasnya, tiba-tiba akhirnya ada banyak kasus yang ditaruh kepada beliau dalam hal pelanggaran etik, dan sampai diputuskan pemberhentian dengan tidak hormat. Ya. Jadi ini bukan yang dimana beliau melakukan pelanggaran hukum seolah-olah beliau adalah bagian dari oknum, tapi karena beliau dalam upaya menegakkan atau menjalankan tugasnya justru menjadi permasalahan dan sampai akhirnya dipecat dari institusi Polri yang seharusnya menjadi kebanggaan kita bersama. Dan oleh sebab itu sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya mengangkat persoalan ini di media sosial, dan saya menghimbau dan memohon untuk Kapolri dan juga dari Polda NTT untuk mengevaluasi ulang tentang persoalan ini, dan untuk tidak dilupakan juga bahwa ini persoalannya jauh lebih besar. Ini ada oknum-oknum yang terlibat di dalam persoalan BBM ilegal, dalam persoalan tindak pidana perdagangan orang yang dimana di NTT ini menjadi salah persoalan yang sangat besar. Jadi hal tersebut kami juga sudah sebagai Jarnas Anti TPPO menulis surat kepada Kapolri, dan kami memohon dengan sangat untuk institusi terutama ini dari Mabes Polri bisa melakukan evaluasi untuk melihat. Tentunya ini bukan hanya bicara tentang Rudy Soik sendiri nih, ya. Ini persoalan yang lebih besar. Tapi tentunya hari ini saya secara pribadi bersama dengan Jaringan Nasional Anti TPPO, termasuk juga dengan Suster Lauren, dengan Pendeta Emi yang banyak masyarakat sudah mengenal sebagai Suster Kargo karena mereka menerima jenazah-jenazah dari PMI yang dipulangkan dari luar negeri di NTT, dan juga Romo Pascal yang tahun lalu sudah berhadapan dengan oknum perdagangan orang di Batam. Ya, kalau Bapak Ibu semua mengingat, beliau yang hari ini hadir mendampingi saya sebagai Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO, dan kami hadir mendampingi saudara Ibda Rudy Soik yang dalam hal ini kami menyayangkan seolah-olah ada kriminalisasi terhadap beliau. Mbak tadi di dalam juga pasti mendengar penuturan kronologi yang disampaikan oleh Kapolda sendiri. Tadi disinggung alasan untuk PTDA sendiri adalah ketahuan berkaratnya pada saat dinas. Mbak menilai ini seperti apa? Kami juga memberikan laporan kronologi dari sisi saudara Rudy Soik bahwa itu adalah restoran tempat makan siang di mana beliau bersama dengan kalau nggak salah dengan rekan-rekan beliau, ya, dengan atasannya bahkan juga itu menunggu untuk bisa bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Itu ada semua di dalam laporan, dan tidak ada alkohol, ya, tidak ada minuman keras sama sekali, dan itu istilahnya tempat makan siang biasa sebenarnya. Jadi ini yang kami istilahnya menanyakan
informasi apa sebenarnya yang diterima oleh Bapak Kapolda, oleh bawahan-bawahan beliau yang menyudutkan saudara Rudi Soek, karena tadi juga Pak Kapolda menyatakan tidak begitu kenal sebenarnya dengan Bapak saudara Ibda Rudi Soek karena memang baru ditugaskan nggak lama yang lalu di situ. Jadi ini kami justru ingin membantu untuk memperbaiki citra dari institusi kepolisian Republik Indonesia ini.